Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1611-1615. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Beri dia sedikit harapan dan dia akan mampu mengatasinya, meskipun itu hanya sedikit harapan. Raja Surgawi Brahma Agung dan Buddha berkata, dia orang yang seperti itu dan tidak akan melepaskan harapan apapun. Yang mulia Surgawi Ling, apa yang terjadi sebelumnya? Kata pemuja Surgawi Ling, sebelumnya, dia sudah bersiap untuk menerima kesalahan dan pergi ke istana surgawi untuk berlutut dan mengakui kekalahan, memohon kepada pemuja surgawi yang luas untuk menyelamatkan umat manusia. Leluhur Dao dan Raja Surgawi Brahma Agung terdiam. Jika mereka tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, orang seperti Qin Mu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tekanan yang dihadapi Qin Mu sebelumnya terlalu besar, sampai-sampai menghancurkannya. Hal terpenting bukanlah kematian sang kaisar pendiri. Kematian sang kaisar pendiri hanyalah katalisator, dan yang terpenting adalah jatuhnya Yudu. Kejatuhan Yudu adalah alasan yang menghancurkannya. Yang muliamu, pasukan istana surgawi mungkin bisa menunda selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, tapi bagaimana dengan yang mulia surga luas, yang mulia api, dan yang lainnya? Leluhur Dao bertanya, bagaimana kita bisa bertahan melawan mereka? Qin Mu kembali berpikir keras. Nenek Si menatap tajam ke arah leluhur Dao, yang tersipu dan bertanya kepada Raja Surgawi Brahma Agung Buddha, bukankah aku harus bertanya? Raja Surgawi Brahma yang agung, Buddha berkata, saya harus melakukannya, tetapi saya tidak boleh meminta sekarang. Karena saya sudah meminta, tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Si pemberi sedekah hanya ingin menjilati betisnya. 1. Leluhur Dao memuji, biksu tua itu sangat ahli dalam hubungan antar manusia. Di halaman Dao Wen, Qin Mu berjalan maju mundur. Selama 7 hingga 8 hari berturut-turut, dia terus berjalan tanpa henti seperti ini, terus-menerus memikirkan tindakan pencegahan. Apakah Yu Chenzi sudah kembali? Dia tiba-tiba bertanya dengan keras, Yu Chenzi. Yu Chenzi baru saja kembali ke halaman Dao Wen dan terengah-engah saat dia berlari mendekat. Apa instruksi dari guru kekaisaran? Saya menulis surat untuk menyerahkan arloji saya kepada Yang Mulia Hao Tian dan mengatakan bahwa saya bersedia untuk menyerah. Qin Mu segera berkata, kirimkan pengawal bawahanku ke istana surgawi dan serahkan pada Yang Mulia Hao Tian. Jika kau pergi, kau mungkin akan mati. Yu Chenzi berkata dengan sungguh-sungguh, sudah cukup mati di negara ini. Aku bersedia menyerahkan kepalaku untuk perdamaian abadi. Qin Mu mengangkat kuasnya sementara Yu Chenzi menggiling tinta. Qin Mu hendak menulis, tetapi dia berhenti. Yu Chenzi bingung dan melihat Qin Mu perlahan-lahan mengumpulkan semangatnya. Dia perlahan-lahan menjadi putus asa dan putus asa. Awalnya dia meneteskan 2 baris air mata, tetapi ketika dia selesai menulis, ujung kuasnya bergetar 2 kali seolah-olah dia tersedak. Setelah itu, ujung kuasnya bergerak dan menuliskan permintaannya untuk menyerah kepada Kaisar Surgawi Hao. Kata-katanya tulus, tetapi juga dipenuhi dengan keengganan. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan umat manusia dan bertarung sampai mati. Namun, dia kembali menundukkan tubuhnya dan berkata, Yang mulia adalah Kaisar Langit, dan aku juga Kaisar Langit. Aku akan memimpin Ling, Yue, kau, dan Taisi untuk menyerah, jadi kita tidak boleh gegabah. Dalam kata-katanya, ia memohon kepada Kaisar Surgawi untuk mengirim utusan guna membahas pengalihan kekuasaan antara kedua belah pihak serta rincian penyerahan diri. Dalam kata-katanya, ia mengungkapkan sedikit keterikatannya pada kekuasaan, saya bersedia menjadikan sebidang tanah sebagai tempat tinggal dalam pengasingan. Saya akan memimpin sebidang tanah untuk membangun tubuh emas bagi Yang Mulia dan berdoa untuk Anda siang dan malam. Kemudian, ia berbicara tentang industri perdamaian abadi seolah-olah ia berbicara tentang harta keluarga. Ia berbicara tentang apa yang dapat diproduksi oleh setiap pabrik manufaktur mana yang dapat diserahkan kepada pengadilan surgawi, pabrik manufaktur mana yang ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Ia juga berbicara tentang provinsi-provinsi di bawah perdamaian abadi dan surga di bawah yurisdiksi mereka, harta apa yang akan diproduksi oleh surga, jumlah koin surgawi dalam perbendaharaan kekaisaran perdamaian abadi, jumlah koin surgawi di setiap provinsi, dan seterusnya.
Yu Chenzi menggelengkan kepalanya saat dia membaca. Sikap Qinmu terlalu rendah dan agak menyanjung. Namun, mengapa guru kekaisaran mengatakan bahwa aku mungkin mati jika aku mengirim arloji penyerahan? Dia bingung dalam hatinya. Namun, dia melihat Qinmu menulis lagi, Lang Lang, putri cantik dan berbakat dari negara pencipta, aku sudah tertidur. Jika Yang Mulia menyukainya, kau harus menjadikannya ratumu. Aku akan mengirimnya ke Yang Mulia di bawah malam berbintang. Yu Chenzi menggigil beberapa kali dan wajahnya sehitam baja. Dia bergumam dalam hatinya, seperti yang diharapkan, dia mungkin mati. Hati guru kekaisaran menjadi hitam. Dia berkata dia tidur dengan Lang di sini, dan Yang Mulia Hao ingin menjadi kaisar surgawi, jadi dia pasti tidak menginginkan wanita yang tidur dengannya, apalagi menjadikan wanita ini sebagai permaisurinya. Yang Mulia Hao mungkin senang di depan menurunkan arloji, tetapi di belakang menurunkan arloji, dia mungkin membunuh kepalaku. Qinmu menyegel arloji yang diturunkan dan menyerahkannya kepada Yu Chenzi. Tuan Yu, bisakah Anda melakukannya dengan baik? Yu Chenzi ragu sejenak, lalu berkata sambil mendesah, aku bersedia mati demi perdamaian abadi. Qinmu menatapnya tajam dan berkata, kamu tidak harus mati. Dengan kecerdasanmu, kamu bisa melakukan semua ini dengan baik, tetapi kamu harus berhati-hati terhadap satu orang. Tatapan mata Yu Chenzi berkedip dan dia tersenyum. Guru kekaisaran juga mengenalku. Bolehkah aku bertanya siapa yang bisa menjadi lawanku? Nama orang ini adalah Meng Yumui, dan dia adalah guru surgawi Meng dari 4 guru surgawi agung di pengadilan surgawi. Qinmu memberi instruksi, Meng Yumui pernah melihat rencanaku untuk membangun negara, jadi dia pasti bisa melihat niatku untuk menyerahkan meja itu. Tujuan guru kekaisaran adalah menggunakan negosiasi penyerahan diri untuk menunda waktu bagi pengadilan surgawi untuk mengirimkan pasukan mereka. Yu Chenzi berkata, alasan mengapa guru kekaisaran mencantumkan berapa banyak pabrik manufaktur yang ada di kedamaian abadi dan apa yang dapat diproduksi oleh setiap pabrik manufaktur sebenarnya adalah untuk mengutamakan kepentingannya sendiri di atas para bandit. Jika hanya ada satu bandit, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, ada pemimpin bandit seperti Hao, Api, Su, Leluhur, Awal Absolut, dan Taiji di Istana Surgawi, jadi mereka perlu membagi manfaat dari kedamaian abadi. Bagaimana membaginya? Ini membutuhkan waktu bagi mereka untuk bersaing satu sama lain. Qinmu mengangguk dan bertanya, lalu, Yu Chenzi memegang arlojinya, lalu melanjutkan, mereka berdiskusi tentang bagaimana membaginya, tetapi guru kekaisaran mungkin tidak mau memberikannya kepada mereka. Meskipun guru kekaisaran menyerah, guru kekaisaran yang menyerah adalah 10 orang terhormat dari pengadilan surgawi. Dia juga harus mengambil sebagian dari keuntungannya. Dan ini juga mengharuskan sebagian dari keuntungan perdamaian abadi ditinggalkan. Hanya jika perdamaian abadi bertahan, maka itu dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi pengadilan surgawi. Oleh karena itu, pengadilan surgawi tidak akan menelan habis perdamaian abadi sekaligus. Ini akan memberi mereka ruang untuk terus berdiskusi dan berdebat. Qinmu mengangguk dan bertanya, lalu, para utusan dari Istana Surgawi perlu meluangkan waktu untuk mencapai kedamaian abadi. Mereka juga perlu waktu untuk kembali dan melapor kepada beberapa orang terhormat di Istana Surgawi. Para utusan dari Istana Surgawi akan pergi ke Istana Surgawi dan berunding di Istana Surgawi. Mereka juga perlu waktu untuk kembali ke Istana Surgawi dan melapor kepada guru kekaisaran. Yu Chenzi berkata, semakin mereka maju mundur, semakin lama waktu akan berlalu. Jika utusan yang dipilih oleh guru kekaisaran tidak tahu malu dan berkulit tebal, mereka bisa berlarut-larut lebih lama lagi. Inilah alasan mengapa guru kekaisaran memilih saya untuk pergi ke pengadilan surgawi. Selain itu, guru kekaisaran juga dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada seorang pemuja surgawi tertentu, menyebabkan para pemuja surgawi bertengkar satu sama lain untuk mendapatkan manfaat ini. Ketika hasil diskusi keluar, 2 hingga 3 tahun akan berlalu. Qinmu menunjukkan senyum. Raja Surgawi Brahma Agung Buddha menoleh ke leluhur Tao dan berkata, para pengikut sekte Tao Anda tidaklah buruk. Leluhur Dao tidak merasa tidak puas dan berkata sambil tersenyum, sekte Dao kami pandai berhitung. Yu Chenzi menyerap aljabar mikroskopis dalam reformasi perdamaian abadi dan memahami aljabar kekacauan, yang sangat mengesankan. Aljabar kekacauannya pandai dalam kalkulasi fusi. Yu Chenzi mengganti topik pembicaraan dan membungkuk. Karena guru surgawi kedua dari pengadilan surgawi, Meng Yumui, telah melihatnya, saya ingin meminta guru kekaisaran untuk memberi saya jalan keluar. Qinmu bergumam pada dirinya sendiri, Meng Yumui adalah manusia. Yu Chenzi berkata, kekerabatan mungkin tidak dapat menggerakkan hatinya. Guru kekaisaran, ubahlah jalanmu. Qinmu berkata, Meng Yumui serakah.
Yu Chenzi menggelengkan kepalanya. Ini adalah jalan penyamarannya. Tidak lain karena dia manusia dan kecerdasannya terlalu tinggi, yang menyebabkan dia bersikap hati-hati. Dia sengaja memperlihatkan keserakahannya agar tidak disakiti oleh orang lain. Guru Kekaisaran, ubahlah jalanmu lagi. Qin Mu berkata, guru surgawi ketiga, Bai Yuqiong, juga manusia dan juga reinkarnasi dari Kaisar Selatan. Setelah kau pergi ke surga, pergilah menemuinya terlebih dahulu. Bai Yuqiong sangat mengenal Meng Yumui dan dapat memberitahumu kelemahan Meng Yumui. Yu Chenzi bertanya, kalau begitu, guru Kekaisaran, bagaimana aku harus menggerakkan Bai Yuqiong? Qin Mu mengedarkan kekuatan sihirnya dan menggunakan jalur reinkarnasi untuk memurnikan Liontin Giok. Pegang Liontin Giok ini untuk menemuinya. Apa yang menjadi hutangnya padaku harus dikembalikan. Katakan padanya bahwa jika Meng Yumui tidak tutup mulut, umat manusia akan dimusnahkan. Yu Chenzi tidak mengambil Liontin Giok itu. Bagaimana guru Kekaisaran bisa yakin bahwa hati Bai Yuqiong ada di pihak manusia? Dia telah bereinkarnasi selama 197 kehidupan dan tidak pernah bereinkarnasi ke ras lain. Tatapan mata Qin Mu berkedip. 197 kehidupan, semuanya adalah manusia. Yu Chenzi menyingkirkan Liontin Giok reinkarnasi dan membungkuk. Aku pasti tidak akan mengecewakan guru Kekaisaran. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Qin Mu melihatnya pergi dan mendesah sedih. Sungguh beruntung bagi umat manusia untuk memiliki seorang jenius seperti itu. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia tiba-tiba melihat sekeliling dan bertanya, Kaisar Ilahi Lang Xuan sudah mati, jadi siapa klonnya di Eternal Peace? Apakah Kaisar sudah mengirim orang untuk membunuhnya? Pada saat ini, Lin Yuxiu masuk dari luar dan berkata, saya telah mengirim Raja Abadi Yu Jing ke Pulau Changlang untuk membunuh reinkarnasi Lang Xuan, Yu Changqi. Akan ada berita dalam beberapa hari. Yang mulia, mohon segera beritahu Wang Muran agar tidak membunuh klon Lang Xuan dan biarkan dia memberi Yu Changqi jalan keluar. Paksa dia ke surga selatan dan biarkan dia melihat api surgawi. Qin Mu membungkuk dan berkata, Yang mulia, mohon berikan perintah. Semua orang tidak mengerti apa maksudnya. Lin Yuxiu menatapnya dan setelah beberapa saat, dia berkata, memaksa klon Lang Xuan ke surga selatan, apa yang ingin dilakukan oleh guru Kekaisaran? Apakah untuk memberikan kualifikasi kepada api surgawi untuk naik ke surga? Lang Xuan memasuki surga selatan, bukankah api pemujaan surgawi memenuhi syarat untuk naik? Qin Mu berkata, ini adalah awal kematian api pemujaan surgawi. Apa maksudmu? Lin Yuxiu mengerutkan kening. Lang Xuan adalah putra dari awal yang absolut. Yang mulia surgawi Hao adalah putra dari awal yang absolut. Yang mulia surgawi Hao dapat membunuh Lang Xuan, tetapi yang mulia surgawi api adalah budak, jadi dia tidak dapat membunuh Lang Xuan. Jika tidak, itu adalah jalan menuju kematian. Yang mulia surgawi Hao dapat mentolerirnya, tetapi awal yang absolut tidak bisa. Qin Mu berkata dengan tenang, ketika Lang Xuan tiba di surga selatan, api surgawi akan menyerahkan Lang Xuan kepada yang mulia surgawi. Awal yang mutlak pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendam putranya. Jika api surgawi tidak menyerahkan Lang Xuan kepada yang mulia surgawi, yang mulia surgawi akan membunuhnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, api pemujaan surgawi telah menjadi beban bagi pemujaan surgawi yang luas. Dunia akan segera bersatu, dan api pemujaan surgawi mendapatkan bagian dari pemujaan surgawi yang luas sudah membuat hatinya sakit. Pemuja surgawi Hao selalu sangat curiga terhadap api pemujaan surgawi. Bagaimanapun, api pemujaan surgawi adalah manusia, jadi dia tidak bisa membiarkannya merasa tenang. Dia selalu khawatir bahwa api pemujaan surgawi akan mencari perlindungan dengan umat manusia. Bahkan jika api pemujaan surgawi tidak mencari perlindungan dengan umat manusia dan mencari perlindungan dengan permulaan yang absolut, dia masih akan menjadi sedotan yang dapat menghancurkan seekor unta, membuat situasi baiknya tidak menguntungkan. Pada saat ini, api pemujaan surgawi yang meninggal adalah anjing terbaik. Lin Yuxiu berkata, ketika seekor kelinci licik mati, antek-anteknya akan dimasak. Qin Mu berkata, reinkarnasi Lang Xuan tidaklah penting. Kepergiannya ke surga selatan hanyalah sumbu yang akan merenggut nyawanya. Roh primordial Lin Yuxiu meninggalkan tubuh jasmaninya dan menghilang dalam sekejap. Dia telah mengeksekusi pemandu roh primordial untuk memberitahu Wang Muran secara pribadi. Qin Mu memejamkan matanya dan membukanya perlahan setelah beberapa saat. Ia berjalan ke depan Buddha tua dan leluhur Dao dan duduk. Leluhur Dao menyeduh teh dan berkata, Yang mulia surgawi telah beristirahat. Apakah Anda tidak akan melakukan hal lain? Aku tidak akan melakukannya. Qin Mu meminum tehnya dan berkata dengan ekspresi tenang,
Aku hanya perlu menunggu negosiasi antara pengadilan surgawi dan perdamaian abadi serta menunggu kematian api surgawi yang mulia. Pada saat itu, Hulinger dan Si Yunxiang membawa ratusan ahli sekte Dao masuk. Hulinger berkata dengan suara tegas, "Tuan Muda, data perdagangan dan data sirkulasi 10.000 dunia di surga yang Anda inginkan telah disortir." Qinmu buru-buru menghabiskan teh dalam cangkirnya sekaligus dan menyibukkan diri lagi. Leluhur Dao menggelengkan kepalanya, "Aku benar-benar tidak bisa diam saja." Yu Changqi melarikan diri sepanjang jalan. Tubuhnya penuh luka, roh primordialnya juga terluka, dan Dao besarnya juga terluka parah. Dia terengah-engah dan melihat ke belakang dengan waspada. Di belakangnya, sosok ramping bagaikan belatung yang sulit dilepaskan. Itu Wang Muran. Eternal Peace pernah memiliki tanah suci tertinggi yang disebut Little Jade Capital, yang terbentuk dari pecahan-pecahan Kaisar Heavenly Court yang mendirikannya. Orang-orang di sana menyebut diri mereka sebagai dewa, dan Wang Muran adalah pemimpin para dewa tersebut, yang dikenal sebagai Wang Abadi. Semenjak reformasi perdamaian abadi, entah itu Sekte Dao, biara petir besar, maupun Sekte Suci Surgawi, teknik dan seni suci mereka telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sekte Dao mendapat dukungan dari Istana Surgawi dan leluhur Dao. Selain mahir dalam aljabar, pencapaian para penganut Tao dalam aljabar juga semakin tinggi, sehingga mereka sangat dihargai oleh Kaisar Yanxiu. Biara Great Thunder Celap juga mendapat dukungan dari dunia Buddha dan Brahma Heavenly King Buddha yang agung. Dengan dukungan Zankong Rulai, seorang Buddha agung yang memiliki hati Buddha dan sifat Buddha yang tak tertandingi, biara ini juga berkembang pesat. Sekte orang suci surgawi masuk jauh ke dalam istana kekaisaran dan pedesaan. Selain itu, Yang Mulia Surgawi Qinmu adalah guru kekaisaran yang menjaga perdamaian abadi. Meskipun sekte orang suci surgawi tidak terkenal dan jarang menyebut sekte ini, pengaruhnya dalam kegelapan semakin kuat. Hanya Little Jade Capital, tanah suci tertinggi di masa lalu, yang perlahan tertinggal karena tidak mau mematuhi era kaisar pendiri dan tidak mempunyai dukungan dari para praktisi kuat di era kaisar pendiri. Namun, Wang yang abadi memiliki kepribadian yang keras kepala dan harus menempuh jalan yang berbeda. Dia tidak hanya harus mengejar mantan musuhnya Jiang Baigui dan mengalahkannya, dia juga harus mengalahkan Su Senghua dan Qinmu. Dia telah memadukan ribuan teknik modal giok kecil untuk menemukan jalannya sendiri. Meskipun sulit, dia juga merupakan salah satu pemimpin reformasi perdamaian abadi dan telah memperoleh cukup banyak prestasi. Reinkarnasi Kaisar Ilahi Langsuan, Yu Changqi, juga telah menyerap hasil reformasi perdamaian abadi selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang pemuja surgawi ke-10 dan telah membawa serta metode kultivasi Istana Surgawi Agung dari 35 Istana Surgawi. Dia juga ahli dalam jalur awal yang absolut, tetapi seorang pembelajar akan selalu menjadi pembelajar. Ketika berhadapan dengan seseorang seperti Wang Abadi yang berjalan di garis depan, dia telah menderita kerugian besar. Terlepas dari apakah dia menggunakan metode kultivasi Istana Surgawi Agung yang telah ditingkatkan atau jari Saripati Ilahi, mereka tidak dapat menyebabkan celaka apapun pada Wang yang abadi. Dia baru berkultivasi dalam waktu singkat, dan dia masih berada di alam sungai surgawi. Namun, Wang yang abadi ini telah keluar dari alam 9 platform penjara dan mulai menyentuh alam ibu kota Giok. Hanya kekuatan dharmanya saja yang jauh lebih rendah darinya. Sedangkan untuk Dao, sihir, dan kemampuan ilahinya, dia juga cukup jauh dari mereka. Yu Changqi bagaikan macan tutul yang terluka. Ia bergerak diam-diam di pegunungan, menghindari Wang yang abadi. Ia merasa bahwa dirinya lebih seperti tikus bagi Wang Muran, dan Wang Muran adalah kucing itu. Ia bermain dengannya dengan penuh minat, dan ketika ia bosan bermain dengannya, ia akan menelannya bulat-bulat. Dia tiba di tepi sungai yang mengalir deras dan hendak membersihkan noda darah di sekujur tubuhnya ketika dia melihat Wang yang abadi lagi. Wang Muran sedang duduk di tepi sungai, dan ada seorang nelayan di sebelahnya. Wang yang bosan ini melemparkan batu ke permukaan sungai tempat pelampung ikan itu mengapung, dan setiap kali, ia akan mengenai pelampung ikan itu dengan tepat. Nelayan itu berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia meniup jenggotnya dan melotot ke arah Yu Changqi. Yu Changqi menggertakkan giginya dan berbalik. Beberapa hari kemudian, dia menyelinap ke kota Basu di Eternal Peace. Sebelum dia sempat menghela napas lega, dia melihat Wang Muran lagi. Wang Muran sedang minum tahu di pinggir jalan. Dia orang yang sombong dan keras kepala yang tidak cocok dengan orang lain. Auranya aneh, dan tidak ada pelanggan lain di toko tahu itu. Yu Changqi berteriak keras dan bergegas menuju jembatan relokasi energi spiritual Basu. Dia menoleh ke belakang dan melihat Wang Muran meletakkan uang tahu dan perlahan berjalan menuju jembatan relokasi energi spiritual.
Selama aku lolos dari kedamaian abadi dan kembali ke pengadilan surgawi, aku akan membiarkan bocah ini mati dengan ribuan cara berbeda. Yu Changqi menerobos interogasi dan memasuki jembatan. Di ujung jembatan terdapat surga lancang, surganya surga selatan. Yu Changqi melarikan diri dengan cepat dan bergegas menuju jembatan transfer energi spiritual lainnya di surga lancang. Di belakangnya, Wang Muran masih mengikutinya ketika dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya. Yu Changqi berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Ia dipukuli hingga berlumuran darah dan berguling. Kemudian, ia melompat dan terus melarikan diri. Dia terus berlari ke seluruh surga di surga selatan. Setelah entah berapa lama, dia telah berlari entah sejauh apa. Dia telah melewati puluhan surga. Tiba-tiba, dia jatuh dan jatuh dari jembatan pergeseran energi roh. Di depannya ada patung dewa yang sangat tinggi. Itu adalah patung dewa api yang sangat agung dan agung. Di belakang patung dewa itu ada roda api yang tingginya puluhan ribu meter. Ada banyak praktisi seni ilahi yang memanjat roda api itu untuk membersihkan debu di atasnya. Patung dewa ini pernah dibakar oleh Qinmu, tetapi kemudian dibangun kembali. Patung itu bahkan lebih tinggi dan lebih megah dari sebelumnya. Yu Changqi terkejut sekaligus gembira. Ia berbaring di genangan darah dan berteriak, "Aku Kaisar Langit Langsuan. Aku Kaisar Langit Langsuan. Aku dikejar ke sini oleh sampah kedamaian abadi. Yan Yazi, di mana Yan Yazi? Cepat, beritahu Dewa Api Surgawi. Ini adalah istana surga api milik Dewa Api Surgawi dari surga selatan. Istana ini sangat mewah dan megah. Murid tertua Dewa Api Surgawi, Yan Yazi, sedang menjaga tempat ini, jadi ketika dia mendengar berita itu, dia langsung bergegas ke sana. Ketika dia mendengar laporan Yu Changqi, ekspresinya berubah drastis, dia berteriak keras, "Penjaga, lindungi Kaisar Dewa. Segera beritahu Dewa Api Surgawi." Di atas jurang besar yang paling dalam, dua orang pemuja surgawi berdiri bersama. Salah satu pemuja surgawi memiliki tubuh yang compang camping. Dia adalah tubuh pemuja surgawi yang paling dalam dan belum mencapai Dao. Selama pertempuran Hades, dia terluka parah oleh spirit Jade. Dia melarikan diri ke alam baka dan jatuh dari langit. Dia menabrak istana di sisi permaisuri dan hancur menjadi genangan lumpur. Saat itu, luka-lukanya sangat serius. Lumpur itu menggeliat, dan saat lumpur itu kembali menyatu dengan tubuhnya, lumpur itu langsung pecah menjadi genangan lumpur. 10.000 roda surgawi juga dihantam oleh batu giok roh agung. Roda-roda itu berputar liar di sekitar genangan lumpur. Dia memurnikan Dewi Taisu dan memperoleh semua teknik Tao Taisu. Dia menggunakan Dao Taisu untuk memperbaiki 10.000 roda surgawi, yang memungkinkan roda-roda surgawi itu secara bertahap selesai. Roda surgawi menyempurnakan kekuatan Dao awal absolut yang terkandung dalam serangan Lingyu tertinggi. Setelah waktu yang lama, ia berhasil menekan luka-lukanya dan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Tepat saat dia hendak kembali ke Hades untuk mengambil alih pertempuran, aliran cahaya yang dahsyat di jurang besar lubang pembuangan itu mengalir ke atas dan air pasang pun meletus. Dia melihat simpul tali merah. Ada 5 tali merah yang membentuk segel aneh di pasang surut. Tidak diketahui apa yang disegelnya. Bahkan pasang surut lubang pembuangan tidak dapat menghancurkannya. Teratai kembar itu perlahan muncul dari jurang besar. Kelopak kedua teratai itu berputar dan mekar. Teriakan melengking permaisuri terdengar dari dalam, "Guru surgawimu." Teriakan Nyonya Yuanmu terdengar, "Kakak, bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, kekasihmu tidak akan kembali untuk menyelamatkanmu. Simpul merah milik guru surgawimu tidak banyak berubah. Selama kau ditelan olehku, aku bisa menjadi dewi yang paling hebat dan terbebas dari simpul merahnya. Kakak, kau akan mati." Pada saat ini, Master Surgawi Hao tersenyum. Dia tahu bahwa dia akan menguasai alam semesta dan memperoleh kemenangan terakhir. Tidak peduli seberapa kuat ayahnya, sang awal yang absolut, dia tidak dapat melawannya. Lebih dari 10 hari telah berlalu sejak pertempuran Yudu. Tubuhnya yang berprestasi Dao telah datang secara pribadi untuk menyelamatkan ibunya, Nyonya Yuanmu. Gelombang pasang surut meletus sekali lagi. Tali merah diikat di bawah cahaya pasang surut dan tidak bergerak sama sekali. Hanya teratai kembar yang naik perlahan. "Ibu, aku dengar ibu dalam kesulitan dan datang untuk menyelamatkannya." Kedua orang terhormat Haotian itu bergabung menjadi satu dan berlutut di depan bunga teratai kembar itu sambil bersuara plop. Mereka terisak-isak dan berkata, "Aku akan naik tahta dan menjadi kaisar. Aku di sini untuk menyambut ibu. Hari ini adalah hari di mana ibu akan terbebas dari penderitaannya." Ada keheningan di kedua teratai itu. Setelah beberapa saat, suara Nyonya Yuanmu terdengar. Dia terkekeh, "Kakak, Haoerku ada di sini.
Kamu tidak punya pikiran apapun sekarang, kan? Kamu masih punya satu cara untuk hidup, yaitu menggunakan jalur reinkarnasi untuk menyembunyikan dirimu. Semakin dalam kamu bersembunyi, semakin baik. Jangan biarkan aku menemukanmu. Suara permaisuri menghilang. Setelah beberapa saat, Nyonya Yuanmu terkekeh, si jalang kecil itu memang bersembunyi. Hehe, Hauer, lepaskan simpul merah itu dan aku akan bisa melarikan diri. Master Surgawi Hao terdiam sejenak dan berkata, maafkan saya, Ibu. Saya tidak bisa melepaskan simpul merah. Ada keheningan dalam teratai ganda. Guru Surgawi Hao bertanya, bukankah Ibu baru saja mengatakan bahwa aku dapat terbebas dari simpul merah? Nyonya Yuanmu berkata dengan marah, simpul Tuan Surgawimu adalah tiruan dari segel Tuan Istana Miluo. Aku baru saja berbohong kepada saudari. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Master Surgawi Hao memutar matanya. Lalu, bisakah Ibu menahan kekuatan Red Knot? Nyonya Yuanmu langsung menjadi gugup dan berkata dengan tegas, apa yang akan kamu lakukan? Hauer, bagaimanapun juga aku adalah ibumu. Telapak tangan Master Surgawi Hao telah mendarat di simpul merah, mengaktifkan kekuatan simpul tersebut. Pola dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di simpul itu. Pola dao itu berasal dari Istana Miluo. Pola-pola itu bergabung di atas teratai kembar dan berubah menjadi tangan besar yang dipenuhi ki ungu. Telapak tangan ini telah memenuhi jurang besar reruntuhan yang kembali. Pada saat itu, bahkan pemuja Surgawi Hao merasakan aura yang berdebar-debar dan putus asa. Simpul merah bukanlah simpul, tetapi sejenis anjing laut. Ini adalah segel dari penguasa Istana Miluo. Meskipun Kinmu belum banyak memahaminya, ketika segel ini dieksekusi, itu seperti seseorang yang berdiri di ujung waktu dan ruang, menekan dengan telapak tangan. Rambut Hao yang sangat panjang berdiri tegak. Meskipun dia tidak menghadapi serangan ini secara langsung, dia tetap merasakan ancaman yang tak tertandingi. Terlebih lagi, Nyonya Yuanmu berada di lotus kembar. Dia harus menanggung kekuatan mengerikan ini sendirian. Ini bukanlah seni bela diri yang bisa dilakukan oleh Yang Mulia Surgawimu. Yang Mulia Surgawi Hao berteriak tanpa sadar. Ini memang bukan seni ilahi yang bisa dilakukan oleh Yang Muliamu. Ini karena seni ilahi ini diciptakan oleh Master Istana Miluo. Teriakan Lady Yuanmu datang dari Grid Abyss. Tidak ada perubahan pada segel tangan celestial mastermu. Hauer, aku butuh bantuanmu. Jangan gunakan kemampuan ilahi pamungkas. Segel ini memiliki efek penekanan yang besar pada kemampuan ilahi pamungkas. Master Surgawi Hao segera terbang ke udara dan bersiul. Dia menangkap tangan besar itu dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya. Dia adalah eksistensi terkuat di dunia. Seberapa mengejutkan kekuatan serangannya. Namun, tidak peduli berapa banyak serangan yang dia luncurkan, mereka tidak dapat menggoyahkan segel berbentuk telapak tangan itu. Ini buruk, keringat dingin mengucur di dahinya. Segel itu telah menekan kedua teratai kembar itu. Nyonya Yuanmu, yang berada di bawah segel berbentuk telapak tangan itu, menjerit melengking. Kedua teratai kembar itu hampir rata. Daun-daun teratai beterbangan di udara dan berguguran. Meskipun saat itu sedang terjadi gelombang pasang surut reruntuhan yang kembali, tetapi mudra ini justru menekan kedua teratai kembar itu dan menghancurkannya ke dalam jurang reruntuhan yang kembali tanpa dasar. Hati Yang Mulia Hao tiba-tiba tergerak. Mudra yang dibentuk oleh tanda-tanda dao memang tidak banyak berubah. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mencengkeram salah satu jari mudra dan berusaha sekuat tenaga mencungkilnya hingga terbuka. Jika mudra ini adalah seni dewa yang lengkap, ia akan mampu berubah menjadi banyak sekali perubahan. Mustahil untuk mencongkelnya hanya dengan kekuatan kasar, tetapi karena simpul tali merah Kinmu tidak mengalami perubahan apapun, ia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Ledakan, langit di atas langit cerah yang suci terbelah dan muncullah langit agung Ki Tunggal. Akar pohon dao yang tak terhitung jumlahnya menjulur dan melilit jari ini sebelum akhirnya mematahkannya. Ibu, mari kita manfaatkan sekarang. Teriak langit cerah yang penuh penghormatan dari surga. Yuanmu tidak bergerak, dia menunduk dan melihat Nyonya Yuanmu telah ditekan ke dalam teratai kembar. Separuh tubuhnya telah dipukuli hingga berlumuran darah dan dia tidak bisa bergerak. Dewa Surgawi Hao Tian meraung marah. Ranting-ranting di atas kepalanya terbang dan menggulung Yuanmu, menariknya keluar. Ibu, jangan khawatir, aku pasti akan mengundang tabib terbaik untuk mengobati luka-luka ibu. Yang Mulia Surgawi Hao menggendong Nyonya Yuanmu di punggungnya dan bangkit dari jurang besar lubang pembuangan, menyerbu ke Yudu. Yudu hancur berkeping-keping. Penghormatan Surgawi Su, Putra Yin Tianzi, dan dewa-dewa lain yang mengolah jalan iblis berusaha sekuat tenaga untuk menata Yudu, mencoba menyatukan kembali dunia-dunia yang hancur. Akan tetapi,
Tanpa hitungan bumi, mereka tidak dapat memulihkan Yudo. Kesalehan berbakti yang mulia menyentuh langit dan bumi. Seorang ibu adalah sosok yang baik dan berbakti, teladan bagi dunia. Ketika Yin Tianzi melihat Hao Tian, seorang pendeta surgawi, menggendong ibunya, dia buru-buru bersujud dan menangis. Siapa yang begitu kejam sampai-sampai menyakiti ibu suri? Dia benar-benar pantas mati, kata biksu surgawi Hao Tian. Bajingan tua itu, biksu surgawimu, yang telah menyakiti ibuku. Yin Tianzi dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan matanya hampir pecah. Dia mendesis, dia melukai nenek buyutku dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Yang mulia, mohon berikan perintah untuk berperang melawan perdamaian abadi. Aku bersedia menjadi pelopor untuk berperang melawan Muni. Penghormatan surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, Cao Jin, aku tahu kau selalu setia dan dapat melihat matahari dan bulan. Namun, kedamaian abadi yang mati bukanlah kedamaian abadi yang terbaik, dan istana hari ini tampak penuh dengan kemuliaan. Hanya saja aku belum naik tahta dan ayahku masih di atas tahta. Jika ada perubahan, kedamaian abadi masih perlu menempa senjata ilahi agar aku dapat menekan para pejabat. Lebih jauh, ketika guru surgawi Meng memberitahuku bahwa ribuan dunia di surga sedang dalam kekacauan, aku khawatir setengah dari surga akan tersapu. Aku tidak bisa lengah. Dia mendesah, kekuatan bela diriku tak tertandingi di dunia, tetapi aku mengandalkan kekuatan bela diriku untuk menguasai dunia. Aku tidak mengandalkan kekuatan bela diriku yang murni untuk menguasai dunia. Bahkan lebih sulit untuk menguasai dunia. Para dewa kuno yang menguasai dunia dengan kekuatan kasar telah lama digulingkan. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Karena itu, aku harus merebut Hades dan Suandu apapun yang terjadi. Kedua tempat ini akan menyulitkanku untuk menguasai dunia. Yin Tianzi membungkuk dan berkata, saya tidak mengerti. Penghormatan surgawi Hao Tian berkata, jika alam semesta memberontak terhadapku, Suandu dapat mengirimkan bencana alam untuk memutus matahari, bulan, dan bintang-bintang mereka. Tanaman tidak akan tumbuh, dan para pemberontak akan mati kelaparan selama 100 tahun. Jika ada pencipta yang membangun kapal matahari dan kapal bulan, dia akan memulai dari Yudo. Dia akan mengambil nyawa mereka dan mengambil kepala mereka. Dengan begitu, dunia akan damai. Namun, pencegahan seperti itu masih belum cukup. Aku tidak dapat memusnahkan beberapa surga dengan mudah. Jika semua orang mati, siapa yang akan aku pimpin? Yin Tianzi tiba-tiba mengerti dan berkata, Yang mulia, maksud Anda rakyat jelata ini akan memikirkan segala macam cara untuk memberontak terhadap Anda. Oleh karena itu, mereka membutuhkan metode yang lebih kuat. Mata Hao Tianzun berbinar, dia berkata, api dao dari kutub selatan surga dapat berubah menjadi bencana api dao yang dapat membakar segalanya. Ki emas dari kutub barat surga dapat berubah menjadi bencana perang dan membuat rakyat jelata saling membunuh. Air ilahi dari kutub utara surga dapat mengubah lautan menjadi kura-kura ikan di laut, dan ada 5 awan dan guntur untuk membunuh para pemberontak ini. Kuali goyang kutub timur surga dapat mengubah geografi dunia hanya dengan 1 kuali. Itu dapat mengguncang seluruh dunia dan mengubur para pemberontak. Sayangnya, keempat tempat ini tidak ada di tanganku. Hati Yin Tianzi sedikit tergerak. Naga biru kutub timur, harimau putih kutub barat, dan kura-kura hitam kutub utara semuanya adalah dewa kuno. Mereka yang tidak tunduk selalu menentang surga. Akan tetapi, burung merah dari kutub selatan surga telah mati di tangan pemuja surgawi api, dan kutub selatan surga pun telah jatuh ke dalam kendali pemuja surgawi api. Master surgawi api dapat dikatakan sebagai jenderal nomor 1 di bawah komando Master surgawi Hao Tian. Dia selalu setia kepada Master surgawi Hao Tian dan merupakan bawahannya yang paling setia. Mengapa Master surgawi Hao Tian mengatakan bahwa surga kutub selatan tidak berada di bawah kendalinya? Nyonya Yuanmu sangat marah, namun, dia tersenyum dan berkata, langit tinggi dan kaisar jauh. Langit kutub selatan terlalu jauh dari surga. Master surgawi api adalah kaisar surgawi dari langit kutub selatan dan kaisar surgawi dari langit kutub selatan. Bagaimana mungkin Qi Xianyu, Kaisar Merah, mengalahkan Dewa Api? Saat ini, Kutub Selatan dan Kutub Selatan hanya mengenal Dewa Api. Siapa yang mengenal Kaisar Surgawi? Pendeta Hao Tian menghela napas, katanya, lagi pula, pendeta api itu manusia. Lagi pula, kesetiaannya mencurigakan. Ketika aku dalam masalah di tanah hampa yang luas, para bandit mengejarku sampai ke langit dan tidak tahu harus kemana. Menteri Huo mengaku sebagai bawahan yang paling setia, tetapi dia hanya pengamat. Dia bahkan mengirim orang untuk mencari tempatku untuk memulihkan diri. Hatinya layak dibunuh. Yin Tianzi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan tertunduk, tidak berani berbicara.
Pada saat itu, Dewa Langit Luas dan Kaisar Agung telah bertemu satu sama lain dan hampir tewas dalam pertempuran sengit. Semua Dewa Langit besar di tanah hampa telah diam-diam mengirim banyak praktisi kuat untuk mencari Dewa Langit Luas. Tujuan mereka adalah untuk menyingkirkannya sementara Dewa Langit Luas terluka parah. Setelah itu, Kinmu menemukan Heavenly Venerate Fast Heaven dan mengejarnya sejauh 600.000 mil, menyebabkan Heavenly Venerate Fast Heaven kehilangan seluruh wajahnya. Heavenly Venerate Fire dan yang lainnya juga tidak membantu, dan mereka semua berniat menggunakan pisau Kinmu untuk menyingkirkan Heavenly Venerate Fast Heaven. Saat itu, status Yin Tianzi sangat rendah, jadi dia tidak berani mengulurkan tangan membantu. Ketika Yang Mulia Surgawi, Surga Luas mengemukakan masalah ini, dia jelas mempunyai niat untuk melunasi hutangnya di kemudian hari. Menteri Huo mengendalikan para prajurit perkasa dari surga selatan, dan dunia kini damai. Jika dia menyerahkan kekuatan militernya dan kembali ke negeri itu, aku dapat memberinya kejayaan selama sisa hidupnya dan menikmati kekayaan yang tak terbatas. Pemuja Surgawi Langit Luas berkata dengan tenang, saya orang yang berbagi kesulitan dengannya, dan saya juga orang yang berbagi kekayaan dengannya. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dia inginkan, saya dapat memberikannya kepadanya, tetapi tidak surga selatan. Cao Jin dan Menteri Huo dekat, jadi pergilah dan bujuk dia. Putra Surga Yin setuju. Pendeta Hao menepuk bahunya, dia berkata dengan penuh emosi, jika Menteri Huo adalah rakyat yang setia seperti Cao Jin, aku akan merasa lega. Cao Jin dan Pendeta Su adalah pendeta dari ras iblis. Semua iblis berada di bawah komandonya, tetapi energinya terbatas. Cao Jin harus membantunya dengan sepenuh hati. Hades terbagi menjadi dua bagian, dan setengahnya akan dikelola oleh Cao Jin. Pangeran Yin sangat bersyukur sehingga dia langsung berlutut di tanah, tersedak dan tidak dapat berbicara. Pendeta Hao mengulurkan tangannya dan membantunya berdiri. Dia tersenyum dan berkata, kamu terlalu mudah tersentuh oleh perasaan yang sebenarnya. Jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku akan menjadikanmu pendeta Yin, kamu tidak akan bisa berhenti menangis. Pangeran Yin benar-benar menangis terseduh-seduh. Ia menangis sampai hampir kehabisan napas. Setelah beberapa saat, ia kembali bernapas. Ia berkata sambil menangis, Yang Mulia, saya bahkan tidak bisa membalas kebaikan Anda. Namun saya mendengar bahwa Yang Mulia ditekan oleh Guru Surgawi Api terakhir kali ketika ia menyebutkan untuk menjadikan saya seorang pemuja surgawi. Kali ini, Guru Surgawi Api, aku mengusulkan untuk menjadikanmu seorang pendeta surgawi bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia menindasku 2 kali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Penghormatan Surgawi Hao mendesah. Aku tidak punya banyak kekuatan nyata. Aku masih dibatasi oleh Guru Surgawi Api, Jenderal nomor 1. Dia punya banyak rencana, dan aku tahu dan bisa menoleransinya. Namun, dunia akan segera bersatu, dan dia telah menjadi kekhawatiran terbesarku. Yin Tianzi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, Nyonya Yuanmu terbatuk dan berkata sambil terkekeh, Hao khawatir kalau Tuan Langit Huo sedang menunggu harga yang bagus, kan? Kalau harga yang kamu berikan kepadanya tidak cukup tinggi, dia mungkin akan bergabung dengan tahap awal absolut atau bahkan Tuan Langitmu. Yang Muliamu tidak lagi menjadi masalah. Kelemahan terbesarnya ada di tanganku, yaitu ras manusia. Pemuja Surgawi Hao berkata, selama Yudu ada di tanganku, aku dapat memberi perintah dan memusnahkan umat manusia dengan menjentikkan jariku. Pemuja Surgawimu memiliki kelemahan. Begitu aku memahami kelemahan ini, dia akan berada dalam genggamanku dan tidak akan berani bergerak. Lagi pula, dia memang memiliki kekuatan untuk melawanku sampai mati. Aku tidak bisa memaksanya terlalu banyak, jadi aku hanya bisa melakukannya dengan perlahan. Tetapi Menteri Huo tidak memiliki kelemahan. Dia menunjukkan ekspresi khawatir. Dia bisa mengorbankan manusia di surga selatan kepada para dewa setengah dewa sesuka hatinya, Langsuan, leluhur Raja Dewa, dan kekosongan surgawi. Para dewa setengah dewa di surga selatan bisa dikatakan memiliki kehidupan terbaik dari semua dunia di alam semesta. Mereka riang dan bahagia. Aku tidak bisa mengendalikan api surgawi dengan kehidupan manusia, dan aku tidak bisa mengendalikannya dengan kehidupan murid-muridnya. Aku tidak bisa mengendalikan kelemahannya. Dia hanya memberiku cacat yang lemah di jiwaku, dan aku tidak yakin apakah cacat ini nyata. Dia mendesah. Menteri Huo, saya tidak bisa tenang. Cao Jin, saya bisa yakin dengan kesetiaan Anda. Awasi dia. Jika terjadi sesuatu, ekspresinya berubah dingin. Yin Tianzi membungkuk dan berkata, Guru Surgawimu. Guru Surgawimu ditakdirkan untuk datang dan menyerah. Master Surgawi Hao berkata dengan tenang, selama dia menyerah, Ling, Yue, Yu, Yun, dan yang lainnya akan terganggu.
Tanpa bantuan mereka, dia tidak akan dapat mencapai apapun. Pada saat itu, dia akan menjadi Master Surgawi ke-10, atau bahkan Master Surgawi Api lainnya. Dia tersenyum. Aku bisa mentolerirnya, tetapi Ling, Yue, Kau, Yun, dan yang lainnya tidak bisa. Pada saat itu, dia akan membunuh mereka dengan air mata di matanya dan berkata bahwa kau tidak mengerti aku. Dia akan segera berubah menjadi dewa api lainnya. Yang mulia bijaksana, Yin Tianzi terkejut dan jatuh ke tanah. Yang mulia surgawi Hao tertawa. Yin Tianzi berdiri, tetapi Hao Tianzun sudah menghilang. Hanya suaranya yang terdengar, Cao Jin, aku akan naik tahta dan datang untuk memberi selamat padamu. Yin Tianzi mondar-mandir karena kegirangan, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Yang mulia Yin, hahaha, akhirnya aku menjadi yang mulia Yin. Pendeta Hao kembali ke istana surgawi tanpa memberitahu siapapun. Dia tidak ingin orang luar tahu bahwa dia telah menyelamatkan Nyonya Yuanmu. Saat dia bertemu Yin Tianzi sebelumnya, dia bahkan sempat berpikir untuk membunuh Yin Tianzi untuk membungkamnya, namun dia menahannya. Nyonya Yuanmu adalah kartu trufnya terhadap Absolute Beginning. Jika dia mengkhawatirkan Absolute Beginning sekarang, dia tidak akan punya cukup alasan untuk membunuh Absolute Beginning. Konflik antara Nyonya Yuanmu dan Absolute Beginning tidak dapat didamaikan. Selain itu, Nyonya Yuanmu juga merupakan kartu trufnya terhadap Ling Tianzun, Yue Tianzun, dan yang lainnya. Tentu saja, dia harus menyembunyikannya dengan baik. Bukankah Hao mengatakan bahwa dia ingin mengobati lukaku? Raut wajah Nyonya Yuanmu menjadi sedikit lebih baik, dia tersenyum dan berkata, luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Muliamu untuk ibu sangat membandel, dan sulit bagiku untuk menyembuhkannya dengan kekuatanku. Hao melahap Dewi Taisu dan memurnikan Dao Taisu, jadi dia akan mengabulkan permintaan apapun. Seharusnya tidak sulit untuk menyembuhkan ibu. Jika kamu menggunakan Dao Taisu untuk menyembuhkanku, ibu akan jatuh ke dalam kendalimu. Bukankah Hao berpikir begitu? Pendeta surgawi Hao Tian berkata dengan sungguh-sungguh, ibu bukanlah orang luar, jadi bagaimana mungkin aku mencoba mengendalikan ibu? Ibu, jangan khawatir. Aku mendengar bahwa ada seorang tabib dewa yang berada dalam kedamaian abadi, jadi aku meminta pendeta surgawimu untuk mengirimnya ke sana. Aku rasa dia tidak akan berani menentangnya. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah sedikit dan dia berkata, ibu, istirahatlah dulu. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dan melangkah mundur selangkah demi selangkah. Baru setelah meninggalkan istana, dia berbalik dan pergi dengan langkah lebar. Anak ini masih sangat berhati-hati saat pergi. Dia berjaga-jaga agar aku tidak menyergapnya. Nyonya Yuanmu menggelengkan kepalanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku masih bisa menyembuhkan luka Dao. Selama aku mengaktifkan jalur reinkarnasi yang diajarkan oleh Celestial Mastermu, aku seharusnya bisa pulih. Namun, jalur reinkarnasi disembunyikan oleh telur jahat Celestial Mastermu. Jika aku mengaktifkan jalur reinkarnasi, aku takut aku akan jatuh ke dalam rencananya sekali lagi. Lebih jauh lagi, jika aku menjalankan jalur reinkarnasi, aku akan kehilangan kendali atas tubuh jasmaniku untuk sementara waktu. Adikku, pelacur kecil itu, telah menunggu kesempatan ini. Dia terdiam. Tabib surgawi Eternal Peace adalah pria yang tampan, tidak ada salahnya jika aku mengizinkannya melihatnya. Yang mulia, utusan perdamaian abadi ada di sini. Yang mulia surgawi datang keluar istana, dan Menteri Tinggi Pengadilan Surgawi, salah satu dari 4 pembantai, bergegas datang untuk melaporkan. Utusan itu mengatakan bahwa Yang mulia surgawimu telah meminta untuk menyerah dan memberikan tanda penyerahannya. Saya pikir itu adalah masalah penting dan telah mengatur agar utusan itu tinggal. Penghormatan surgawi Hao Tian mengangkat alisnya dan bertanya, di mana formulir penyerahannya? Menteri Tinggi Istana Surgawi segera tersenyum meminta maaf. Yang mulia, formulir penyerahan hanya akan diserahkan kepada Yang mulia di hadapan para menteri dari 10.000 dunia saat Istana Kekaisaran bertemu. Tidak sesuai aturan untuk menyerahkan formulir penyerahan sekarang. Saya tidak menginginkan aturan. Pemuja surgawi Hao Tian mencibir, kupikir pemuja surgawimu tidak punya pilihan lain dan harus memohon ampun. Dia berlutut di depan gerbang surga selatan dan memohon padaku untuk membebaskan kedamaian abadi dan umat manusia. Aku tidak menyangka dia hanya mengirimiku formulir penyerahan. Katakan pada utusan itu bahwa aku ingin melihat formulir penyerahan sekarang. Mengenai formulir penyerahan dari Istana Kekaisaran, aku akan mengembalikannya padanya setelah selesai. Katakan pada utusan perdamaian abadi bahwa menyerah itu baik-baik saja, tetapi pemuja surgawimu harus berlutut di depan gerbang surga selatan untukku. Kanselir Agung itu patuh,
mata-mata perdamaian abadi datang untuk melaporkan bahwa Yang Mulia Mu telah menanggalkan pakaiannya dan mengikat dirinya, bersiap untuk berlutut di depan gerbang surga selatan untuk memohon pengampunan. Namun, Ling, Yue dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi mereka menghentikannya. Pendeta Hao tidak dapat menahan tawa. Hati tahu pendeta Mu telah runtuh. Itu karena dia tahu untung ruginya, tetapi Ling, Yue, dan yang lainnya masih belum menyerah. Kanselir Agung itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Yang Mulia, ada berita dari mata-mata surga selatan. Reinkarnasi Kaisar Ilahi Langsuan, Yu Changqi, telah melarikan diri ke istana surgawi api yang sangat suci dan telah pergi mencari perlindungan dengan api yang sangat suci. Wajah Yang Mulia Surgawi Hao sedingin es saat dia mendengus. Menteri itu bagai sambaran petir, kepalanya pusing karena kaget. Apakah guru surgawi api tahu tentang ini? Guru surgawi Hao Tian bertanya tanpa emosi dalam suaranya. Menteri itu ragu-ragu lagi, lalu berkata, Yan Yasi, murid tertua dari guru surgawi api, telah mengirim seseorang untuk memberitahu guru surgawi api. Lalu, suara Master Surgawi Hao Tian berubah dingin. Merasakan niat membunuh dalam suaranya, keringat dingin keluar dari dahi menteri, dan dia berkata, setelah guru surgawi api menerima berita ini, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, orang yang datang untuk menyampaikan berita itu dibakar menjadi abu olehnya. Dia tidak meninggalkan istana dan pergi ke surga selatan. Pendeta Surgawi Hao Tian bertanya dengan penuh minat, dia juga tidak pergi menemui kaisar yang sudah pensiun. Tidak, menteri itu menjawab dengan jujur, Yang Mulia Dewa Api tidak meninggalkan istana dan tetap tinggal di istana. Akan tetapi, ia mengirim para pembantunya yang terpercaya ke surga selatan. Aku ingin tahu apa yang akan ia lakukan. Pendeta Hao Tian melambaikan tangannya dan memintanya pergi, dia berkata sambil tersenyum tipis, Yang terhormat Menteri Huo, Yang terhormat Menteri Huo, Anda tidak langsung datang menemui saya. Apakah Anda menunggu harga yang bagus untuk menjual Langsuan? Ya, jika Anda menjualnya kepada kaisar pensiun, Anda akan bisa mendapatkan status yang lebih tinggi. Selama Langsuan tumbuh dewasa, bersama Anda, Dewa Kuno Taiji, dan kaisar pensiun, Anda akan bisa membalikkan dunia. Saya hanya punya pendeta Su dan Dewa Leluhur Raja. Bagaimana saya bisa menjadi lawan Anda? Ekspresinya merosot, dan dia mencibir, tapi kamu tidak menyangka bahwa aku punya ibuku di sini, dan kalian semua hanya badut. Kerajaanku tidak dapat disentuh oleh siapapun, bahkan ide ini. Tidak lama kemudian, arloji Qinmu muncul di ruang belajar kekaisaran milik Yang Mulia Surgawi. Dewa Surgawi yang agung membuka arloji itu dan membacanya dengan saksama. Dia tidak dapat menahan tawanya, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga di hatinya. Semakin banyak ia membaca, semakin nyaman perasaannya. Berbagai pikiran aneh dalam kata-kata Qinmu membuatnya bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Ia dapat melihat keengganan, ketakutan, keputusasaan, ketidakberdayaan Qinmu, selain juga sifatnya yang galak di luar tetapi lemah di dalam, ada juga keserakahan Qinmu akan kekuasaan dan keengganannya untuk melepaskan jabatannya. Dalam daftar yang pendek, hanya ada 2000 kata yang tersisa dan kanan, namun Yang Mulia Mu mampu menganalisis hatinya dengan sangat jelas. Bakat sastranya benar-benar luar biasa, tidak kalah dengan seorang sarjana besar. Penghormatan surgawi, surga luas tersenyum pada Kanselir Agung. Setelah aku selesai membaca, bacakan lagi untukku. Kanselir tinggi mengakuinya. Pendeta surgawi Hao Tian terus membaca dan tidak dapat menahan tawa. Dia berteriak, bawakan aku anggur. Bacalah wujud penurunan pangkat pendeta surgawimu. Bagaimana mungkin kamu tidak minum anggur untuk menghiburmu? Tak lama kemudian, seorang hamba dewa menawarinya anggur yang enak. Pemuja surgawi Hao Tian minum sambil menghargai bentuk penurunan pangkat, ia memuji, bakat sastramu luar biasa. Kau benar-benar harus mencetak ratusan ribu eksemplar dan mengirimkannya ke seluruh dunia di alam semesta. Biarkan semua dewa dan setan membacanya, sialan kau, pemuja surgawimu. Dia tiba-tiba menjadi marah dan cangkir anggur di tangannya meledak, menumpahkan anggur ke seluruh tanah. Wajah Hao Hao dipenuhi amarah saat dia menatap baris kata itu. Itu memang kata-kata, sudah tertidur, yang ditulis oleh Qinmu. Di ruang belajar kekaisaran, tidak seorang pun tahu mengapa dia marah. Mereka saling memandang dan tidak berani bersuara. Yang Muliamu, dasar brengsek, sungguh sia-sia harta surgawi dan seorang dewi. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Si jalang ini masih berani pamer padaku, aku ingin menghabisinya. Master surgawi Hao tidak dapat menahan amarahnya. Dia menghancurkan meja dengan telapak tangannya dan berkata dengan marah, jangan bunuh dia dulu. Bawa utusannya ke sini, aku akan membunuhnya untuk melampiaskan amarahku.
Menteri Perang berkata dengan tergesa-gesa, Yang Mulia, kedua negara saling berperang, tetapi kita tidak dapat membunuh utusan itu. Selain itu, Tuan Surgawimu ada di sini untuk menyerah. Jika Yang Mulia membunuh utusan itu, bagaimana Tuan Surgawimu berani menyerah? Dewa Surgawi yang agung dipenuhi amarah. Jika kamu tidak membunuhnya, itu tidak cukup untuk meredakan kebencian di hatiku. Pejabat tinggi pembantaian itu berkata dengan ragu-ragu, Yang Mulia, jika saya tidak tahan, saya akan mengacaukan rencana besar itu. Pemuja Surgawi yang agung menatapnya. Memangnya kenapa kalau aku membunuh salah satu utusannya? Pemuja Surgawimu telah membuatku marah, jadi aku akan membiarkan pemuja Surgawi yang hampa memusnahkan setengah dari kedamaian abadi terlebih dahulu. Pergi, culik utusan itu untukku. Kanselir tinggi tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa bergegas pergi. Saat ini, Yu Chenzi sedang berada di istana Yuyu. Yuyu tahu bahwa dia adalah utusan perdamaian abadi, jadi untuk menghindari kecurigaan, dia menolak menemuinya. Yu Chenzi mengangkat jubahnya dan berlutut di luar pintu istana bunga giok sambil mengeluarkan suara plop, menarik perhatian semua dewa yang lewat untuk berhenti dan menonton. Jade-jade buru-buru memerintahkan seseorang untuk mengundangnya masuk karena takut membuat keributan besar. Dia mengeluh, utusan perdamaian abadi, bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Aku manusia, dan kamu berlutut di depan pintuku. Jika kabar itu tersebar, orang-orang akan berpikir bahwa aku berkolusi dengan Anda, perdamaian abadi. Apakah Yang Muliamu yang memanggilmu ke sini? Bajingan tua ini selalu ingin menjebakku atas ketidakadilan. Yu Chenzi bangkit dari tempat duduknya dan berlutut lagi. Dia berteriak keras, Guru Surgawi Bai, tolong selamatkan umat manusia. Setelah mengatakan itu, dia bersujud tanpa henti. Bai Yuqiong segera membantunya berdiri, dan Yu Chenzi berlutut di tanah, tidak mau bangun. Dia memegang liontin Gyokinmu dengan kedua tangan. Dia terisak, rambut Guru Surgawimu memutih dalam semalam demi umat manusia. Dia merasa bahwa tidak ada cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup di surga dan bumi, jadi dia menangis sampai pingsan. Dia baru bangun setelah 6 atau 7 hari. Dia berkata bahwa hanya Guru Surgawi Bai yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Ekspresi Bai Yuqiong rumit, dan dia tidak mengambil liontin giok reinkarnasi. Jika Guru Surgawimu menyerah, Kaisar Surgawi Langit Luas tidak perlu memusnahkan umat manusia, katanya. Saya khawatir Guru Surgawimu masih memiliki pikiran untuk bangkit kembali, atau bahkan pikiran tentang perjuangan hidup dan mati. Itulah sebabnya dia merasa bahwa saya dapat membantunya menang. Dia juga memiliki liontin giok yang sama yang disempurnakan Kinmu untuk menyelamatkannya. Kinmu telah memurnikan liontin giok kedua seperti ini untuk meminta pengembaliannya. Akan tetapi, dia tidak berani menerima liontin giok ini, dan dia juga tidak mau. Hati Yu Chenzi sedikit bergetar, dan dia memuji wanita ini atas kecerdasannya. Guru Surgawi Bai, Guru Surgawimu benar-benar sudah putus asa dan tidak punya cara untuk bertahan hidup. Yu Chenzi menyeka air matanya dan berkata, sebagai manusia, apakah Guru Surgawi benar-benar ingin melihat umat manusia dimusnahkan? Bahkan jika Guru Surgawimu menyerah, umat manusia tetaplah daging ikan, yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Bai Yuqiong menghela napas, dia berkata, apa yang kau inginkan dariku? Aku adalah penguasa surgawi dari pengadilan surgawi. Aku tidak akan jatuh cinta pada ras manusia hanya karena aku seorang manusia. Namun, jika itu bukan masalah besar, aku dapat membantumu sedikit, tetapi kau tidak dapat meminta terlalu banyak. Semangat Yu Chenzi meningkat pesat. Guru Surgawimu tidak berani bertindak berlebihan. Saya hanya berharap Guru Surgawi dapat bertemu Meng Yumui dan Guru Surgawi Meng. Tatapan Bai Yuqiong jatuh ke wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia berkata, kakak senior Meng Yumui juga seorang Guru Surgawi manusia. Meskipun dia adalah Guru Surgawi kedua, Sang Pingin bukanlah tandingannya. Dia lebih dari cukup untuk menjadi Guru Surgawi pertama. Tetapi bagaimana mungkin seorang manusia menjadi Guru Surgawi pertama di pengadilan surgawi? Karena itu, Sang Pingin masih bisa menjadi Guru Surgawi pertama. Dia berjalan 2 langkah di sekitar Yu Chenzi, yang berlutut di tanah. Dia berhenti dan berkata, penguasa langitmu mungkin bisa menyembunyikan segalanya dari Sang Pingin, tetapi dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Meng Yumui. Meng Yumui lebih fokus pada kekuasaan dan keuntungan. Dia lebih menghargai hidupnya dan lebih bijaksana. Kamu tidak bisa menyembunyikan rencanamu darinya. Hati Yu Chenzi bergetar. Ia berkata, Guru Langitmu tidak punya pertanyaan lain. Ia hanya berharap Guru Langit Bai dapat pergi dan menemui Guru Langit Meng.
Saat ia mengangkat pedangnya melawan sesama manusia, ia akan mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga beberapa manusia yang lolos dari jaring akan hidup. Bai Yuqiong memejamkan mata dan mendesah pelan. Ia membuka mata dan mengulurkan tangannya untuk mengambil liontin giok reinkarnasi, katanya, Meng Yumui akan tetap mendengarkan pendapatku. Aku akan pergi menemuinya. Kau bisa tenang. Yu Chenzi bersujud dengan berat lagi. Bai Yuqiong kesal. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi, pergi. Jangan datang ke istana surgawi bunga giokku lagi. Yu Chenzi berdiri dan pamit. Sebelum dia keluar dari istana bunga giok, Menteri Perang tiba-tiba memimpin banyak prajurit dan jenderal surgawi ke dalam istana bunga giok. Seluruh istana bunga giok menjadi gempar. Ikat dia. Menteri Perang melambaikan tangannya dan berteriak. Para prajurit dan jenderal surgawi bergegas maju dan mengikat Yu Chenzi dengan erat tanpa penjelasan apapun. Bai Yuqiong bergegas keluar. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan sopan, Menteri Perang, utusan yang dikirim oleh Yang Muliamu juga keponakanku. Dia datang ke sini untuk meminta penyerahan diri. Apa yang telah dia lakukan? Mengapa Anda ingin menghukumnya? Menteri Sangzai berkata, ada yang salah dengan tanda penyerahan yang dikirimnya. Yang Mulia sangat marah dan ingin membunuhnya secara pribadi. Awalnya, saya tidak berani menerobos masuk ke rumah guru surgawi dengan gegabah. Namun, Yang Mulia memberi perintah dan saya tidak punya pilihan selain menerobos masuk. Saya berharap guru surgawi akan memberi saya sedikit muka. Yu Chenzi berkata, Bibi, ini kemungkinan besar salah paham. Bibi tidak perlu khawatir tentang keponakanku. Penjelasanku kepada Yang Mulia akan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Bai Yuqiong melangkah maju dan merapikan pakaiannya. Jangan khawatir, aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupmu. Yu Chenzi menghela napas lega. Dia tahu bahwa yang dibicarakannya bukanlah hidupnya, melainkan kehidupan umat manusia. Di ruang belajar kekaisaran, Yu Chenzi dibawa maju. Sebelum jenderal dewa itu sempat menendangnya, dia sudah berinisiatif untuk berlutut di tanah. Dewa Langit yang agung memegang arloji dan melihatnya dengan saksama. Dia tersenyum dan berkata, Dewa Langit yang agung juga berusaha keras untuk mencatat semua kekayaan dalam kedamaian abadi. Dia benar-benar bijaksana. Dia menutup arlojinya dan wajahnya tampak muram. Yu Chenzi menggigil pada saat yang tepat. Suasana hati Yang Mulia surgawi surga luas jelas jauh lebih baik daripada sebelumnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata di arloji yang membuatnya tidak senang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia surgawimu mengirimmu ke sini, jadi kamu pasti orang yang berlidah tajam. Aku paling membenci orang yang berlidah tajam dalam hidupku. Yang Mulia, pencuri tua itu menggunakan orang lain untuk membunuhmu. Yu Chenzi berteriak panik, Yang Mulia, jangan tertipu oleh tipu daya pencuri tuamu. Yang Mulia Hao menjawab dengan, oh, dan tersenyum, maksudmu, Yang Muliamu ingin menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Kebajikan dan kemampuan macam apa yang kau miliki? Mengapa dia tidak langsung menyingkirkanmu saja? Sebaliknya, dia ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkanmu. Yu Chenzi menegangkan lehernya dan berkata, gembala itu tidak bermoral dan tidak terkendali. Aku mencoba menasihatinya berulang kali tetapi dia tidak menyukainya. Namun, aku adalah murid leluhur Dao dan dia tidak dapat membunuhku tanpa alasan. Oleh karena itu, aku meminta untuk menyerah kali ini dan membuangku untuk mati. Subjek yang rendah hati ini mengetahui semua dasar perdamaian abadi dengan sangat baik. Dia mencoba menipu Yang Mulia dengan formulir penyerahan. Dia diam-diam meninggalkan banyak harta benda dan berencana untuk membawa Raja Lang yang saleh, Kaisar Yanxiu, dan para wanita cantik lainnya ke sini untuk menjalani kehidupan yang bahagia setelah menyerah. Pendeta Hao Tian tidak dapat menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menilai seorang pria dari hatinya yang picik. Pendetamu telah mampu bertarung denganku selama bertahun-tahun. Dia bukan bajingan seperti itu. Yu Chenzi berkata, Yang Mulia, setelah dia menyerah, dia berencana untuk kembali ke sungai yang mengalir deras untuk menggembalakan ternak dengan kekayaan sang putri. Penghormatan surgawi Hao Tian tertawa sampai dia tidak bisa menegakkan punggungnya. Penghormatan surgawi yang bermartabat, mu, sebenarnya adalah seorang penggembala sapi. Pejabat tinggi pembantaian di samping segera berkata, Yang Mulia, mu, Yang Mulia surgawi, memang seorang penggembala sapi saat itu. Saya sudah bertanya-tanya dan menemukan bahwa Yang Mulia surgawi, mu, dulu menggembalakan sapi di sungai yang deras. Katamu berasal dari sini. Kaisar Yanxiu sering memanggilnya penggembala sapi untuk menunjukkan kedekatannya. Saya memberitahu informan saya dalam kedamaian abadi bahwa Kaisar Yanxiu sedang mencari ayahnya yang sudah tua dan berencana untuk turun tahta. Dia mungkin ingin menggembalakan sapi bersamanya.
Benarkah ada hal seperti itu? Penghormatan surgawi yang agung tercengang. Musuh bebuyutanku sebenarnya adalah orang seperti itu. Yu Chenzi berkata, Yang mulia, hati Dao pencuri tuamu runtuh ketika dia kembali dari Yudu. Dia bersujud dan bersujud lagi, memohon setiap hari agar dia tidak dapat menanggapi dan bersiap untuk menyerah dan memohon pengampunan. Dia penuh dengan keburukan. Itu masih pemuja surgawi Ling, pemuja surgawi Yue, dan yang lainnya yang dengan paksa menyeretnya kembali. Namun, pencuri tuamu bersikeras untuk menyerah, jadi dia menuliskan formulir penyerahannya. Saat itu, saya berada di sampingnya. Karena Yang Mulia dikalahkan oleh Yang Mulia, dendam baru dan lama melonjak di dalam hatinya, dan dia mengirim saya pergi sebagai utusan untuk mengambil nyawa saya. Pendeta surgawi yang agung itu tertarik, dan bertanya, Anda berada di samping saya ketika saya menulis formulir penyerahan. Ceritakan secara rinci. Yu Chenzi kemudian menceritakan kepadanya tentang keadaan pikiran Qin Mu saat ia menulis formulir penyerahan diri. Tentu saja, ia memotong bagian di mana Qin Mu sedang meluapkan emosinya. Ketika dia memberi isyarat, dia menunjukkan bahwa dia memiliki tubuh dan jiwa, meniru penampilan Qin Mu ketika dia sedang menulis di meja. Penghormatan surgawi yang agung tertawa terbahak-bahak. Yu Chenzi berkata, kata-kata itu sama seperti orangnya. Yang Mulia dapat mencari ahli yang ahli dalam kaligrafi dan melukis untuk mempelajari penurunan meja sehingga dia dapat mengetahui apakah saya menipu Yang Mulia. Penghormatan surgawi, surga yang luas juga berhati-hati dan melirikkan selir tinggi. Menteri Sangzai buru-buru berkata, ada sekelompok dewa di bawah Raja Surgawi Wencang yang ahli dalam kaligrafi dan melukis. Bisakah Anda mengundang mereka untuk datang dan mengamati tulisan tangan Yang Mulia Mu? Pendeta Surgawi Hao Tian melambaikan tangannya dan Menteri Sangzai bergegas pergi. Pendeta Surgawi Hao Tian melirik Yu Chenzi yang sedang berlutut di bawah. Bangunlah. Jika apa yang kau katakan itu benar, aku akan mengampuni nyawamu. Yu Chenzi berulang kali bersujud dan bangkit berdiri. Tidak lama kemudian, penguasa bintang Wencang memimpin para pengikutnya untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia Hao. Ia mengundang mereka untuk menurunkan arloji mereka dan mengamatinya dengan saksama. Seperti yang diharapkan, emosi dalam setiap kata dan kalimat semuanya diuraikan oleh para ahli hebat dari jalur kaligrafi dan lukisan ini, tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Yu Chenzi. Penghormatan surgawi Hao tersenyum. Bakat manusia, putra tertua Qin Ye, dan putra bungsu Qin Mu. Putra tertua telah meninggal di tanganku, dan hati Dao putra bungsu juga telah hancur dan berubah kembali menjadi penggembala sapi. Aku bisa tenang sekarang. Yang Mulia, mohon tunggu. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar ruang belajar kekaisaran. Sebelum orang itu tiba, suara itu sudah lebih dulu terdengar. Jika Yang Mulia mempercayaiku, maka bawa utusan perdamaian abadi ini keluar dan bunuh dia. Segera kirim pasukan untuk berperang melawan perdamaian abadi. Yu Chenzi segera menoleh dan melihat seorang pria setengah baya yang tampan berjalan cepat ke ruang belajar kekaisaran. Ciri paling unik dari pria ini adalah jenggotnya. Jenggot di bibir atasnya dipangkas rapi, dan janggutnya menjuntai di kedua sisi bibir atasnya. Tidak ada janggut tambahan, dan hanya sejumput janggut yang tersisa di bibir bawah dan dagunya, membentuk garpu. Meng Yumui, Yu Chenzi mengenalinya. Di antara 4 guru surgawi agung pengadilan surgawi, Meng Yumui adalah yang paling sulit dihadapi. Yu Chenzi bertanggung jawab atas diplomasi perdamaian abadi dan telah mempelajari 4 penguasa surgawi, 4 raja surgawi, dan ibu kota kekaisaran 4 warna. Dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang 7 menteri, 3 penguasa, Sangzai, Shaofu, dan pejabat kuat lainnya dari istana surgawi. Dalam kedamaian abadi, ia memiliki sekelompok orang di bawahnya yang mempelajari kepribadian, hobi, kelemahan, psikologi, keluarga, dan latar belakang pejabat penting istana surgawi yang memegang kekuasaan. Mereka akan membuat berkas untuk masing-masing dari mereka. Dia tahu banyak tentang Meng Yumui. Orang ini berasal dari ras manusia Yu Huatian. Dari Yu Huatian menjadi dewa hingga menjadi pejabat di istana surgawi, dia masuk sekte Dao untuk belajar dan menjadi guru master Dao sekte Dao untuk belajar aljabar. Prestasinya dalam aljabar sangat tinggi. Dia bisa dikatakan sebagai ahli aljabar terbaik di pengadilan surgawi. Dari sudut pandang ini, Meng Yumui adalah paman Yu Chenzi. Bagaimanapun, Yu Chenzi berasal dari cabang sampingan sekte Dao surgawi awan biru. Master Dao pengadilan surgawi adalah pendiri sekte Dao surgawi awan biru. Aljabar chaos adalah kekacauan data. Namun, untuk menemukan probabilitas tinggi dari kekacauan, diperlukan perhitungan yang samar. Saya ingin berkomplot melawan paman seperguruan Meng Yumui, tetapi itu terlalu sulit. Prestasinya dalam aljabar sangat tinggi.
Yu Chenzi dengan cepat melangkah maju dan bersujud kepada Meng Yumui. Qing Yun Tian Yu Chenzi menyapa paman senior Meng. Meng Yumui menatapnya dan berkata dengan dingin, kamu adalah murid sekte Dao Surgawi Qing Yun. Beraninya kamu memanipulasi aljabar di hadapanku. Kamu mencoba membujuk guru surgawimu untuk menipu Yang Mulia. Yang Mulia, bunuh iblis ini dulu. Celestial Master Hao tersenyum dan berkata, Celestial Master Meng, Yu Chenzi adalah keponakan magang juniormu. Mengapa kau ingin membunuhnya begitu kau bertemu dengannya? Meng Yumui dengan cepat membungkuk dan bersujud, katanya, saya belajar aljabar dari Master Dao. Aljabar sekte Dao bagus dalam perhitungan. Saya juga belajar melukis dari Dewa Bintang Muncang selama 100 tahun. Saya pernah memiliki 100 dewa dan iblis yang pandai melukis mengintip Master Surgawimu dan menggambar semua detail perilakunya. Saya mengenal Master Surgawimu lebih baik daripada Master Surgawimu mengenal dirinya sendiri. Master Surgawimu adalah tipe orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti matinya. Selama ada kesempatan untuk bertahan hidup, dia akan berjuang sampai akhir. Dan dia akan melakukan apa saja. Semua ekspresi dan ekspresinya bisa dipalsukan. Dia dengan dingin melirik para dewa dan iblis yang ahli melukis di ruang belajar kekaisaran. Semua pelukis ini tidak berguna. Mereka dapat melihat dari baris-baris karakter yang ditulis oleh guru surgawimu saat dia menurunkan arlojinya. Kamu pasti sedang bermimpi. Mu yang sangat dihormati di surga sudah dapat menyamarkan emosinya dan menyuntikkannya ke dalam lukisannya. Kamu tidak dapat mempercayai satu kata pun yang dia tulis. Tatapannya kembali tertuju pada Yu Chenzi dan dia mencibir. Yang Muliamu mengirimnya ke sini untuk berakting. Rencananya sekarang adalah membunuh Yu Chenzi terlebih dahulu dan meletakkan kepalanya di dalam kotak giok untuk dikirim ke Yang Muliamu. Dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan menebas ke udara. Yang Mulia, biarkan guru surgawi Su memusnahkan setengah dari populasi perdamaian abadi dan peringatkan dia bahwa ini adalah akhir dari menipu Yang Mulia. Guru surgawi Hao mengerutkan kening. Yu Chenzi tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Meng Yumui berkata dengan keras, Yang Mulia, hanya dengan menggunakan kebaikan dan kekuatan, dunia akan menjadi damai. Untuk menghadapi Tuan Surgawimu, kita harus membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Saya khawatir dia akan terombang-ambing antara ikan dan kematian. Master Surgawi Hao menggelengkan kepalanya. Master Surgawi Meng, Master Surgawimu adalah Master Surgawimu yang paling menakutkan tanpa ada yang bisa menahannya. Kau memintaku untuk menghancurkan setengah dari populasi perdamaian abadi, tetapi kau tidak pernah menyangka bahwa dia masih penyihir agung yang tidak akan binasa. Jika kita memaksanya ke sudut, dia bisa membangkitkan orang-orang itu, menyalakan kembali hati daunnya, dan melawanku sampai mati. Apa yang harus kita lakukan? Meng Yumui mengangkat alisnya dan hendak berbicara ketika sang pemuja surgawi mengangkat tangannya. Yang kuinginkan adalah pemuja surgawi yang seperti mayat berjalan, pemuja surgawi yang hatinya telah hancur, katanya acuh tak acuh. Jika aku memaksanya terlalu keras, itu hanya akan menyalakan kembali semangat juangnya. Jika dia meninggalkan kedamaian abadi dan memimpin Ling, Yue, Kau, Lang, dan yang lainnya untuk bertarung sampai mati, hehe, siapa di istana surgawi yang berani mengatakan bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri? Dia berdiri, melangkah maju mundur. Kau tidak pernah mengerti alasannya. Aku tidak hanya harus membunuh orang dan membunuh hati mereka, aku juga harus mendapatkan manfaat terbesar. Yang kuinginkan bukan hanya hati daunmu yang agung runtuh dan tunduk di bawah kakiku, aku juga menginginkan kedamaian abadi yang sempurna. Meng Yumui mengerutkan kening. Pendeta Hao melemparkan arlojinya dan tersenyum. Lihatlah arloji pendetamu. Kedamaian abadi yang hancur tidak ada nilainya, tetapi kedamaian abadi yang diserahkan dapat menjamin kedamaian dunia. Meng Yumui membuka formulir penyerahan dan membacanya dengan saksama. Ketika dia membaca, aku tertidur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan Surgawi Meng, Anda telah menghitung aliran mata uang surga dan sangat khawatir tentang ekonomi istana surgawi. Anda merasa bahwa mata uang surga akan runtuh dan tidak akan bertahan selama 100 tahun. Pemuja surgawi Hao Tian menggenggam tangannya di belakang punggungnya, jika mata uang surga runtuh, semua dunia di dunia pasti akan memberontak. Anda tidak hanya akan sakit kepala, saya juga akan sakit kepala. Namun, selama kedamaian abadi jatuh ke tangan saya, lubang mata uang surga dapat diisi. Tidak hanya dapat diisi, itu juga dapat sepenuhnya mengendalikan ekonomi dan sumber daya semua dunia di alam semesta. Jika Anda mengendalikan ekonomi dan sumber daya, siapa yang dapat menolak saya? Meng Yumui menutup jam tangannya dan berkata dengan penuh emosi,
yang mulia maksudkan adalah mengambil kesempatan untuk mencaplok perdamaian abadi dan sepenuhnya mengendalikan semua dunia di alam semesta. Yang mulia adalah orang yang sangat berbakat dan bijaksana, saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Penghormatan surgawi surga yang luas tersenyum. Penglihatanmu terlalu pendek, kamu tidak duduk di posisiku, jadi kamu tidak dapat melihat ini. Men Yunglui bergumam pada dirinya sendiri, yang mulia mengendalikan ekonomi dan sumber daya semua dunia di alam semesta, jadi bagaimana mungkin para pemuja surgawi lainnya bersedia? Sumber daya surga selatan ada di tangan pemuja surgawi api, sumber daya surga timur ada di tangan kaisar yang sudah pensiun, sumber daya surga utara ada di tangan permaisuri janda, Suandu ada di tangan Raja Dewa Leluhur, dan surga barat ada di tangan yang mulia. Bagaimana mereka bisa menyerahkan kekuatan besar? Pemuja surgawi langit luas mencibir, selama mereka mengendalikan kedamaian abadi, itu bukan terserah mereka. Kaisar yang sudah pensiun memberontak terhadap Sang Pencipta saat itu dan menggunakan kekuatan dewa-dewa kuno lainnya untuk meratakan Sang Pencipta dan mengambil posisi Kaisar Surgawi. Dia menganugerahkan gelar adipati dan memberikan kekacauan alam semesta kepada para dewa kuno yang telah memberikan kontribusi, menyebabkan para dewa kuno ini terbagi menjadi wilayah mereka sendiri dan memiliki perang tanpa akhir. Tapi aku tidak akan belajar darinya. Dia menarik napas panjang. Aku ingin menjadi Kaisar Surgawi abadi, jadi aku tidak bisa belajar darinya dan menganugerahkan gelar adipati, yang akan menyebabkan kekacauan di masa depan. Mengendalikan perdamaian abadi, menstabilkan koin surgawi, membuat perdamaian abadi menciptakan segalanya untuk pengadilan surgawi secara cuma-cuma, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga memasok sumber daya perdamaian abadi. Dengan peredaran koin surgawi, tidak akan ada halangan. Para pemuja surgawi lainnya hanya akan memiliki wilayah kosong dan kekuatan kosong, tetapi pada kenyataannya, orang yang memerintah dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga adalah aku. Tubuh Men Yunglui sedikit gemetar saat dia berkata, mengendalikan kedamaian abadi adalah bagian yang sangat penting, tetapi yang mulia, para pemuja surgawi lainnya pasti menginginkan bagiannya. Berbagi dengan mereka. Pemuja surgawi Hao mencibir, dia berkata dengan santai, siapa yang berani menyentuh daging di mangkukku? Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Aku berbeda dari kaisar yang sudah pensiun, berbeda dari Raja Dewa Leluhur, pemuja surgawi Void, dan pemuja surgawi api. Kaisar yang sudah pensiun memperlakukan manusia sebagai makanan bagi para dewa dan dewa-dewa kuno, dan dia menekan umat manusia. Raja Dewa Leluhur, pemuja surgawi Void, Langsuan, dan yang lainnya memperbudak umat manusia dan memperlakukan mereka sebagai makanan. Hal ini menyebabkan umat manusia terus-menerus melawan, itulah sebabnya ada desa yang riang dan kedamaian abadi. Tapi aku berbeda, saya memperlakukan kedamaian abadi sebagai pekerjaan. Selama kedamaian abadi bekerja untuk saya dan tidak lagi melawan, saya akan memberi mereka makanan dan cara untuk hidup. Meskipun mereka tidak akan dapat membuka lembaran baru sebagai tuan, mereka masih dapat bertahan hidup. Penghormatan surgawi surga luas tersenyum. Guru surgawi Meng, sekarang kamu mengerti apa yang aku inginkan, kan? Men Yunglui membungkuk dan berkata, bakat yang mulia masih kurang, rakyat jelata ini jauh dari itu. Pemuja surgawi langit luas tertawa terbahak-bahak, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua boleh pergi, para utusan juga boleh pergi untuk beristirahat. Ketika penobatan diadakan, kalian akan menyerahkan formulir penyerahan diri kalian di hadapan para penguasa semua dunia di dunia. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa pemuja surgawimu telah menyerah. Yu Chenzi segera bersujud dan berkata, yang mulia bijaksana. Semua orang keluar dari ruang belajar kekaisaran. Men Yunglui berjalan di depan. Yu Chenzi segera berlari ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, terima kasih atas belas kasihanmu, paman senior. Men Yunglui tidak berkomentar. Ia berkata, bukan berarti saya berbelas kasih, tetapi yang mulia memang berbelas kasih. Jika yang mulia tidak mau berbelas kasih, tidak ada seorang pun yang bisa berbelas kasih. Yu Chenzi tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, jika paman senior tidak muncul, yang mulia Hao Tian tidak akan bisa mengambil keputusan. Men Yunglui meliriknya, aku tahu apa yang kau pikirkan, dan aku tahu apa yang dipikirkan oleh yang muliamu. Dia hanya mengulur waktu. Kau baru saja mendengar yang mulia membedah hatinya sendiri. Bagaimana menurutmu? Yu Chenzi berkata dengan serius, yang mulia Hao Tian adalah kaisar surgawi. Dia lebih pintar dari kaisar tertinggi dan orang bijak awal yang absolut. Lebih baik membiarkannya pergi daripada menghalanginya. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam. Jadi kamu masih ingin memberontak? Men Yunglui merendahkan suaranya dan ingin berbicara tetapi tidak berani.
Karena dia seorang raja yang bijaksana, mengapa tidak menyerah saja? Yang mulia telah meninggalkan jalan keluar bagi umat manusia. Yu Chenzi menatapnya sambil tersenyum. Paman Tuan, di era yang tak terlupakan, kaisar tertinggi juga merupakan raja yang bijaksana. Di era yang tak terlupakan, permulaan yang absolut juga merupakan raja yang bijaksana. Yang mulia Hao Tian lebih baik daripada mereka di era yang tak terlupakan dan era yang tak terlupakan. Tetapi setelah melihat kedamaian abadi, Anda akan tahu bahwa mereka sudah ketinggalan zaman. Meng Yumui mengerutkan kening dalam. Kami telah melihat kaisar yang lebih baik, Kaisar Yan Feng, Kaisar Yan Xiu, tidak peduli kaisar mana mereka semua lebih baik daripada yang mulia surgawi yang agung. Yu Chenzi berkata dengan tenang, Kaisar Yan Feng menghancurkan hati rakyat, Kaisar Yan Xiu mengembangkan mata pencaharian rakyat, dan yang muliamu ingin Tuhan digunakan oleh rakyat. Kata rakyat sebenarnya adalah kata rakyat. Dewa adalah untuk rakyat, dan rakyat adalah rakyat. Yang mulia Hao hanyalah perubahan kecil pada kebijakan pemerintahan Kaisar Taichu menuju awal yang absolut, dan apa yang dilakukan oleh perdamaian abadi adalah perubahan yang sebenarnya. Kami sudah bangkit, jadi kami tidak mau lagi berlutut dan menjadi budak. Kami ingin mengendalikan nasib kami sendiri. Paman bela diri, aku punya mimpi. Ketika aku bertemu dengan yang muliamu, mimpi ini terpicu, membuatku begitu gembira hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Itu membuat mataku berkaca-kaca, dan itu membuat energi panas di hatiku menyemangatiku. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa berbahayanya, aku harus mewujudkan mimpi ini. Bahkan jika itu berarti memenggal kepalaku, bahkan jika itu berarti merenggut nyawaku. Senyum muncul di wajah Yu Chenzi, dan matanya cerah. Bahkan jika aku harus menanggung kesalahan di masa depan, aku akan terus melakukannya. Meng Yumui menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan tatapan rumit, seolah-olah dia sedang menatap dirinya sendiri saat masih muda. Ada saat ketika dia bermimpi. Namun, setelah dia tiba di istana surgawi, mimpi ini berangsur-angsur menghilang, dan dia tidak punya pilihan selain menyamar. Pemuda dari sekte Dao ini telah membiarkannya melihat hati aslinya yang telah menghilang. Kamu tidak akan menang. Dia mengucapkan kata-kata itu dan mempercepat langkahnya, meninggalkan Yu Chenzi di belakang. Yu Chenzi tersenyum dan menatap punggungnya, suaranya agak serak, dia bergumam, dari generasi ke generasi, mereka semua berjuang untuk mimpi ini. Dari bangsawan yang sangat dihormati di surga, bangsawan yang sangat dihormati di surga, Kaisar Merah, Kaisar yang cemerlang, Kaisar yang agung, Kaisar pendiri, hingga sekarang, hingga bangsawan yang sangat dihormati di surga, hingga kedamaian abadi. Kami tidak pernah menyerah, Paman Senior. Umat manusia tidak pernah menyerah, Paman Senior. Meng Yumui pergi lebih cepat lagi seolah-olah dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak berani atau ingin mendengarkan kata-katanya. Perkataannya adalah perkataan setan yang akan mengguncang hatinya.